Budget anak SMA seletingan mungkin gak bakal jauh-jauh dari yang namanya duit jajan, dikasih jatah mingguan atau dikasih jatah bulanan. Kalau kamu tergolong demikian, pasti butuh waktu yang lumayan lama buat ngumpulin dana kalau misalnya mau nyicil atau bahkan beli cash barang baru yang bisa jadi salah satunya adalah ponsel atau smartphone. Harga 2 juta sampai 3 juta ke atas mungkin bakal kerasa berat buat kamu. Buat ngebantu masalah kamu, gue mau ngerekomendasiin 5 pilihan HP 1 sampai 2 jutaan aja, tapi punya performa dan fitur yang tergolong medium. Ya bisa dibilang standar, tapi masih langka dibandingkan produk satu kelas lainnya soal harga. Kualitasnya nggak standaran banget lah pokoknya. Ada yang worth it buat game, punya kamera bagus dan baterainya tahan lama. Hal-hal itulah yang jadi nilai ukur gue buat bikin rekomendasi kali ini. Apa aja ponsel ramah budget yang gue maksud? Yuk kita masuk ke listnya. Tapi kalau berkenan, klik like buat support, subscribe untuk berlangganan konten baru kita, dan share bila rekomendasi ini dibutuhkan teman kalian di sosmed. Satu, Infinix Note 7 Lite. Buat daftar pembuka, gue ngerekomendasiin produk ponsel keren dari Infinix yang rilis belum lama, jadi bisa dibilang masih hot lah di pasaran. Ponsel satu ini mengusung layar cukup luas, 6,6 inci dengan panel IPS beresolusi HD+. Ada beberapa keunggulan yang membuatnya worth it banget dibandingkan ponsel lain di harga satu kelas. Meliputi punya RAM mumpuni 4GB untuk varian terendah, sensor kamera utamanya sudah 48MP, dan punya baterai berkapasitas jumbo, tapi harga tetap budget friendly. Terus yang paling spesial, Note 7 Lite milik Infinix ini mensuplai performa dari chipset gaming MediaTek yaitu G70. Di kelas harganya yang serupa, bisa gue bilang jarang buat kita nemuin spesifikasi mirip dengan harganya yang serupa pula. Kalau tertarik buat jadiin ponsel ini sebagai pilihan kamu, Infinix Note 7 Lite dijual dengan harga 2 juta pas aja. Paling nambah puluhan ribu, misalnya kayak 2.050.000. Kalau berdasarkan patokan harga resmi, nominal pastinya adalah 1.999.000 rupiah kembali 1.000, 2 juta kembali 1.000. Tapi tunggu dulu, kalau mau nambah budget dikit lagi, kamu boleh pilih kakaknya, yaitu Infinix Note 7 yang nggak pakai Lite di ujungnya. Dengan harga selisih 400 ribuan untuk varian RAM dan ROM terendah, kakaknya itu punya spesifikasi yang bisa bilang 11-12 lah. Baterainya tetap 5000 mAh, tapi layarnya lebih luas, yaitu 6,9 inci. Terus ada beda lagi di kamera depan. Kemampuan kamera selfie Infinix Note 7 udah dikasih jatah 16MP, sementara varian Lite cuma 8MP aja. Dan kayaknya satu lagi, Infinix Note 7 yang nggak pakai Lite udah support fast charging 18W, kalau yang Lite masih ngisi biasa 10W. Buat selebihnya ya nggak ada beda yang signifikan sih. Chipsetnya juga sama-sama Helio G70, terus sama-sama belum USB Type-C. Sekarang balik ke kamu sendiri. Budget 2 jutaan pas bisa pilih Infinix Note 7 Lite. Kalau ada lebih budget dikit, bisa ke Infinix Note 7 yang nggak pakai Lite. Untuk spesifikasi detail Infinix Note 7 Lite, simak berikut. 2. Infinix Hot 9. Ponsel gaming murah meriah berikutnya masih dari produk Infinix, yaitu ponsel yang dinamai Infinix Hot 9. Spesifikasi utamanya bisa dibilang worth it banget buat yang suka dengan barang harga ergonomis. Soal performa, chipset yang ditanamkan adalah MediaTek Helio A25. Kecepatannya nggak terlalu bagus, tapi nggak terlalu buruk juga. Kalau dibandingin sama chipset gaming G70, hasil compare-nya nggak terlalu jauh. Ya bisa dibilang buat game oke-oke aja. Udah kuat lah buat main PUBG di set medium high. Layarnya sih lumayan, 6,6 inci dengan panel IPS beresolusi HD+, dan baterainya udah 5000 mAh. Layarnya yang bahkan belum sampai Full HD itu bikin pemakaian baterainya jadi hemat, soalnya agak butuh supply yang meluber. Buat kebutuhan kamera, Infinix Hot 9 dibekali sensor belakang 13MP dengan beberapa sensor pendukungnya. Sementara buat selfie ada kamera 8MP ultrawide. Dengan semua sajian yang lumayan sedap itu, Infinix Hot 9 dijual di angka 1,3 jutaan aja buat varian terendah 2GB per 32GB. Kalau menurut gua varian 3 per 32GB lebih recommended. Jadi selain kuat buat gaming, kebutuhan tugas-tugas sekolah juga bakal kerasa enteng. Untuk spesifikasi lebih detail, simak berikut. 3. Oppo A12. Dari semua list di rekomendasi kali ini, Oppo A12 jadi satu-satunya ponsel yang masih mengusung OS Android 9 yang dibalut dalam Color OS 6.1. Tapi jangan khawatir lah, OS ponsel ini bisa di-upgrade ke Android 10 versi terbaru. Dengan harga 1,7 jutaan, kita dapat ponsel 3 per 32GB dengan layar 6,2 inci IPS beresolusi HD+,
chipset MediaTek Helio P35, kamera belakang 13+2 MP, dan kamera selfie 5 megapiksel aja. Bisa dibilang di harga segini ada banyak pilihan ponsel yang tersedia, namun menurut gue ini udah yang paling worth it kalau dipakai buat daily drivers belajar mengajar ala anak SMK SMA sederajat. Tapi kalau buat editing atau sekalian ngegame, lebih worth it Infinix Hot 9 atau Infinix Hot 7, maksud gue Infinix Note 7 Lite tadi. Baterai Oppo A12 tergolong standar-standaran aja, yaitu 4230 mAh, yang tentu belum support fast charging. Buat pemakaian standar, ponsel ini tetap didesain dengan tampilan yang menurut gue keren lah. Untuk spesifikasi lebih detail, simak berikut. 4. Samsung Galaxy A11. Masuk ke Samsung, gue ngerekomendasiin salah satu keluarga A series. Maksud gue Galaxy A series, lebih tepatnya Samsung Galaxy A11. Buat penunjang semua komponennya, chipset yang ditanamkan super standar aja sih, yaitu Snapdragon 450. Tapi gue rasa Galaxy A11 bakal cocok buat para cewek yang nyari ponsel budget friendly tapi punya desain yang friendly juga. Galaxy A11 juga cocok sih buat jadi pilihan kamu kalau mau ngasih kado hadiah ke doi, hadiah ulta gitu atau hadiah apa gitu. Dah, balik ke spesifikasi. Galaxy A11 punya layar berpanel IPS beresolusi HD+ dengan luas 6,4 inci. Layarnya itu udah bagus lah dipakai buat nonton sesuatu yang berkaitan sama kegiatan belajar mengajar. Terus buat kebutuhan foto-foto, ada kamera utama beresolusi 13 megapiksel di belakang. Sedangkan sensor selfie-nya 8 megapiksel yang tergolong lumayan cakep. Satu nilai plus dari gue soal ponsel ini adalah Samsung Galaxy A11 udah ngedukung fast charging berkecepatan 15 watt buat ngisi penuh baterai 4000 mAh-nya dia. Port USB-nya dia juga udah Type-C loh. Sisanya nggak ada yang unik sih atau terlalu spesial. Bobotnya standar aja, OS-nya udah Android 10, support kartu memori eksternal, masih 4G dan lain-lain. Varian 3/32GB bisa kamu dapetin di angka 1,8 jutaan. Dan buat spesifikasi lebih detail, simak berikut. 5. Sekaligus penutup, Realme C3 atau Realme C3. Salah satu yang lagi hot di pasaran ada HP gaming kere hore dari Realme yang punya spesifikasi agak jauh dari C2 atau bisa gue bilang jauh lah. Ponsel yang dimaksud adalah Realme C3. Dengan harga 1,7 jutaan buat varian 3/32GB, kita udah bisa main game sekelas PUBG Mobile di settingan Smooth Ultra. Soalnya chipset ponsel ini dirancang unggul ke gaming, yaitu MediaTek Helio G70. Ponsel rilisan Februari lalu ini mengusung layar yang lumayan epic sih, resolusi HD+ berukuran 6,5 inci. Buat nemenin waktu gaming kamu, baterainya udah dikasih jumbo, yaitu 5000 mAh. Karena ini bisa dibilang ponsel gaming murah pertama Realme, jadi bagian lain dibikin kayak nggak ada yang spesial. Kamera belakangnya 13MP yang hasil jepretnya standar aja, terus sensor selfie-nya 5MP yang juga standaran. Ya, masa udah dikasih bagus dari segi performa, minta bagian lain juga dibikin ganas juga. Overall, kalau mau tahu spesifikasi lebih detail, simak berikut. Nah, Realme C3 tadi jadi rekomendasi terakhir gue di segmen kali ini. Semua ponsel yang gue rekomendasiin tadi udah punya sensor fingerprint ya. Jadi nggak ada yang namanya ketinggalan fitur di eranya Gen Z ini. Semuanya juga punya panel layar IPS. Walau belum AMOLED, tapi hasil grafis dan keakuratan warnanya udah cakep. Sekarang tinggal kamunya aja pilih salah satu buat disesuaikan sama kebutuhan dan budget. Nomor 1, 2, dan 5 itu ponsel gaming murah meriah. Kalau 3 sama 4 itu ponsel kere hore yang speknya juga tergolong cakep lah buat pemakaian sehari-hari. Kalau sekiranya rekomendasi gue tadi terlalu selisih jauh, kamu boleh kasih saran berdasarkan pengalaman pribadi di kolom komentar. Semoga bermanfaat, sampai ketemu di konten Teknoday berikutnya. Dah.